Halo, selamat malam. Kembali lagi bersama podcast DIY Academy dengan saya Hadi Aksar dan kali ini kita bahas sesuatu tentang nasionalisme, guys. Jadi kita udah kedatangan seorang anak muda yang berprestasi. Uh, Dia ini lulusan terbaik SMA Taruna Nusantara 2019. Kita sambut bersama. Halo, selamat malam, Halo, selamat Rabel. malam Mas Hadi. Oke, apa kabar nih, Rabel? Alhamdulillah sehat sentosa. Oke, Mas Hadi gimana alhamdulillah. kabarnya? Oh ya, Rabel, baik-baik, masih sehat dan masih harus menghadapi new normal. Oke. Dan BTW, Rabel ini kan nama panjangnya Rahmat Akbar Berliano Ulurura nih. Wah, ini namanya keren banget. Bisa diceritain nggak sih sebenarnya kamu asalnya dari mana? Terus dulu kenapa sih bisa kepikiran masuk SMA Taruna dan ternyata bisa jadi lulusan terbaik? Share dong sama kita. Oke, pertama about my name. Oke, nama panjangku itu kan Rahmat Akbar Berliano Urura. But itu mungkin terlalu panjang, jadi orang tuaku mempersingkatnya menjadi Rab. Nah, akhirnya aku mempopulerkan namaku itu jadi Rabel Urura, because Urura itu adalah nama belakangku kan, nama keluarga. Oke, Mhm, jadi tentang background mhm, aku sendiri, sekarang kan aku merupakan mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Gajah Mada. Sebelum aku menjadi mhm. mahasiswa hukum, aku berada di SMA Taruna Nusantara. Persepsi pertama, niat pertama aku pengen masuk SMA Taruna Nusantara itu tercetus ketika aku kelas 1 SMP. To be honest, aku itu Mhm. sempat kepikiran untuk lanjut menjadi seorang militer, seorang akmil atau TNI seperti Oh, itu. oke. Karena ketika aku kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMP itu yang aku lihat setiap hari itu Agus Harimurti Yudhoyono, Prabowo Haha. Subianto, dan LB Tokoh-tokoh militer Murdani gitu dan lah ya. lain sebagainya kan. Seperti itu. Dan aku jadi seperti terkontaminasi gitu kan, pengen menjadi militer. Dan akhirnya aku Mhm. hardworking banget untuk masuk ke SMA Taruna Nusantara. BTW, aku berasal aslinya itu dari Provinsi Bengkulu, dari kota Bengkulu ya. Nah, Oke. jadi aku masuk SMA Taruna Nusantara dan alhamdulillah aku dapat rezeki masuk di sana. Dan untuk menjadi lulusan terbaik itu sendiri sebenarnya proses yang dihitung selama 3 tahun tuh. Jadi Tiga di tahun SMA ya. Taruna Nusantara itu ada 3 komponen penilaian. Beda sama dengan sekolah-sekolah biasanya kan. Apa tuh Pertama, tiga komponennya? oke, jadi pertama itu yang pasti komponen penilaian itu komponen akademik dari nilai raport, nilai ujian, dan nilai prestasi akademik seperti ikut lomba dan lain sebagainya. Lalu ada nilai kepribadian. Nah, nilai kepribadian ini ditinjau itu setiap hari, setiap semester dievaluasi dan dapat predikat gitu kan. Jadi ada kepribadian terbaik dan lain sebagainya. Itu dilihat Mhm. dari Oke. keaktifan organisasi, gimana kita bisa memimpin dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir I ini see. ada kesemaptaan jasmani atau good physicality lah. Jadi fisiknya harus bagus dan ada tes fisiknya juga setiap semester seperti itu. Mhm, Jadi mhm. kebulatan dari 3 komponen itu dikalkulasi, diputuskan sama dewan sekolah. Ya alhamdulillah aku dipercaya untuk mengemban nama sebagai lulusan terbaik itu. I see. Berarti intinya untuk mendapatkan predikat lulusan terbaik yang kebetulan juga Agus Trimurti itu juga beliau salah satu lulusan Iya, terbaik ya di tahun berapa tuh uh, 90 iya something. beliau aku kan angkatan Heeh. ke-27. Nah, beliau itu angkatan Heeh, heeh. ke-5. Wah, keren banget nih. Rabel, ini anak-anak muda Indonesia pasti patut berbangga kepadamu dan pasti kamu bisa share nih Thank gimana you. cara menuju puncak, menuju ya, ya well, karena kan sistem pendidikan di Indonesia selama ini selalu terpatok pada angka ya nilai. Jadi siapa yang mungkin kalau zamannya waktu masih ada UN, orang yang paling pintar itu dianggap yang mereka nilai UN-nya paling Hmm, tinggi, semua diukur dari angka. Padahal kita nggak pernah tahu tuh mereka dapat nilai itu dari hmm. mana gitu. Ternyata kalau di SMA Taruna Nusantara itu nggak cuman berukur pada nilai Iya. kan, seperti yang kamu bilang tadi ada 3 komponen yang terpenting yang bisa diraih ketika kita bisa jadi lulusan terbaik. Itu salah satu hal yang mungkin sistem pendidikan Indonesia harus berpikir ulang lagi sih gimana cara mencetak penerus bangsa yang Ya, baik. betul banget. Sebenarnya basicnya itu Mhm. dimulai dari gimana kita ngeliat pendidikan sih. Kalau dari SMA Taruna Nusantara itu kan Mhm.
sebenarnya visinya itu untuk menciptakan kader pemimpin bangsa. Nah, 3 komponen penilaian tadi itu sebenarnya aspek yang setidak-tidaknya harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Dia harus punya akademik yang bagus, supaya dia smart kan sebagai seorang pemimpin. Lalu dia punya kepribadian yang bagus agar dia ketika memimpin dia tetap menjadi dirinya yang baik dan dia tidak menyelewengkan sesuatu, menyelewengkan jabatannya. Dan last but not least ya seorang pemimpin harus kuat dong secara fisik. Kita butuh pemimpin yang bisa memandu Benar, orang seperti itu. benar banget. Setuju sih. Setuju, Rabel. So, let's move on to the first question untuk topik malam hari ini. Menurut Rabel nih, sebagai seseorang yang wawasan bela negaranya cukup baik ya, sebenarnya Indonesia ini, apalagi kita baru saja merayakan hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-75. Apakah kita benar-benar sudah merdeka? Apakah imperialisme yang dihadapi oleh Indonesia itu sebenarnya masih ada? Dan gimana nih sebagai anak muda kamu menyikapi hal ini? Oke, jadi sebelum kita bahas masalah imperialisme, kita bahas dari dalam diri kita sendiri atau dari dalam jati diri Indonesia itu sendiri ya. Apa itu yang dinamakan dengan nasionalisme dan nanti kita coba kaitin dengan imperialisme. Sebenarnya basicnya adalah apa sih nasionalisme itu? Itu banyak sekali pengertian, tapi setidaknya itu merupakan suatu paham untuk kita cinta, untuk kita yakin terhadap identitas tanah air kita atau kita cinta terhadap nations kita. Nah, yang menjadi masalah adalah kepada manusia-manusia yang ada di Indonesia sekarang itu, apakah semua orang atau semua manusia yang ada di Indonesia ini paham arti kata paham dalam nasionalisme? Apakah orang-orang ini paham arti kata cinta dalam cinta tanah air? Nah, jadi kan itu banyak kompleksitas yang ketika kita menunjukkan jati diri kita untuk melakukan atau mencintai negara kita, mencintai tanah air kita itu bisa ngambang definisinya. Ada definisi menarik yang aku ambil dari Stanford Encyclopedia of Philosophy. Secara umum itu nasionalisme itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, itu dilihat dari secara internal, yaitu perilaku dari anggota sebuah bangsa ketika mereka peduli dengan identitas nasional. Mengapa ini aku anggap sebagai faktor internal? Karena parameternya adalah rasa peduli, rasa keinginan mereka untuk mencintai identitasnya sendiri. Lalu yang kedua, to some extent, nasionalisme ini bisa menjadi suatu tindakan dari anggota sebuah bangsa ketika mereka memperjuangkan kelangsungan mereka untuk menentukan nasibnya sendiri. Nah, definisi ini sebenarnya definisi yang paling gampang untuk kita ngelihat nasionalisme kita sekarang ini ada di tahap mana seperti itu kan. Dan faktornya ada faktor eksternal dan internal. Nah, faktor eksternal itu nanti bisa kita kaitin dengan imperialisme itu sendiri. Nah, sebenarnya kalau pandangan aku sendiri ya, Indonesia ini harusnya menjadi negara yang superpower. Kita harusnya bisa menjadi negara yang adidaya, dikuasa dan lain sebagainya. Superpower ini as in apa nih? Apakah itu berdaulat? Apakah kita rule the military power atau apa nih? For me superpower itu adalah menarik. Ketika kita bisa bangga dengan bendera merah putih kita, ketika kita bisa dengan rasa sangat dengan sangat bangga itu kepada negara-negara lain kalau ya kita ini Indonesia and everyone acknowledge us gitu. Semua orang menyadari keberadaan kita. Yang menjadi masalah kan sekarang Indonesia itu sering sekali dianaktirikan dalam dunia gitu loh. To some extent, quote in quote-nya, kita sering kali kayak diremehin oleh negara-negara. Ekonomi kita banyak sekali lemah dan dalam hubungan luar negeri kita dan lain sebagainya gitu. Mungkin karena politik luar negeri kita selama ini di tahap yang mungkin aku bisa bilang lagi menurun kah atau apa nih faktor-faktor yang menyebabkan kita akhirnya sempat dianaktirikan di dunia internasional? Menurun itu menurutku it's true, but penurunan itu sendiri terjadi kalau menurutku ya karena tidak ada regenerasi dan tidak ada keyakinan terhadap kiblat politik kita gitu loh. Let's say kita punya banyak sekali pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Aku sebut aja dua presiden kita yang sebelumnya.
Pak Soekarno dan Pak Soeharto gitu loh. Oke, Mhm. banyak sekali pandangan negatif tentang Soekarno dan Soeharto dan bla bla bla. Tapi Betul, betul. menurutku adalah hal yang tidak pernah diajarin oleh orang-orang di luar sana kepada manusia atau generasi-generasi sekarang ini adalah bagaimana kuatnya pengaruh politik Soekarno, bagaimana kuatnya diplomasi Soekarno, bagaimana beraninya Mhm. Soekarno ketika dia merebut Belanda dari ketika dia merebut Benar. Berarti Papua Indonesia dari dari Belanda. oh dari oke. Waktu itu Indonesia udah kayak mati kutu gitu loh. But kita nggak Benar. tahu gimana caranya Soekarno itu bisa melobi Amerika, dia bisa melobi PBB, dan dia bisa Benar. menekan Belanda dengan minjam dari Rusia dan segala macam. Akhirnya kita bisa dapat Benar. Papua. Sama dengan Pak Soeharto. Orang nggak pernah tahu gimana Oke. caranya Pak Soeharto itu dengan lobby politiknya bisa mendapatkan Timur Timur gitu loh. Banyak banyak Mhm. sekali yang apa ya, orang-orang itu nggak mengajarkan hal-hal seperti ini dan tidak mengetahui bahwa kepemimpinan inilah sebenarnya yang harus ada diterapkan, harus diajari seperti itu. Oke, setuju banget nih Rabel. Jadi intinya kan Pak Soekarno sempat bilang bahwa jangan pernah lupakan sejarah, jangan pernah lupakan sejarah. Mungkin aku setuju banget sama kamu bahwa ya no one is perfect gitu. Bahkan seorang pemimpin pun mereka nggak ada yang sempurna. Tapi paling nggak kalau kita sebagai anak muda yang kritis nih, yang selalu update tentang apa ya, geopolitik atau geoekonomi dunia, kita tuh kayaknya selalu kayak ini terlalu di apa ya, di bawah ketek sama asing dan asing nggak sih, kayak in the last 10 years gitu. Jadi apakah itu yang menyebabkan kita sebenarnya masih dalam korban imperialisme model Oke, baru nih? jadi Menurut kamu oke, gimana? ngomongin imperialisme ya, sebenarnya Indonesia itu terjebak, we got trapped between imperialisme lama dan imperialisme modern. Jadi imperialisme itu banyak Nah, seksi-seksinya gitu loh. One point, 1.0, 2.0 sampai Oke, 5.0 tuh gitu. benar. Oke. Jadi setidaknya oke, That's right. imperialisme zaman dahulu di ketika itu pada 1.0 itu imperialisme dengan menaklukkan suatu negara dengan annexation namanya. Contohnya kayak bangsa Oke. Romawi datang ke pulau ini, ngusir warganya atau menjajah, dan mereka dapatkan banyak sekali keuntungan dari itu dan mereka duduki negara itu. Mhm. Lalu Oke. 2.0, imperialisme 2.0 itu udah sedikit modern. Itu terjadi setelah Perang Dunia Kedua tepatnya. Itu ketika gimana cara orang itu mengimperialis suatu negara adalah dia nggak butuh lagi wilayahnya, mereka hanya ingin menguasai kekayaan alam dari suatu negara dan mereka Mhm. menguasai hukum dari suatu negara itu sendiri. Nah, yang Oke. menjadi masalahnya adalah sekarang ini sudah bergerak kepada 5.0 imperialism. Apa itu 5.0 imperialism? Mhm. Itu adalah bagaimana kita bisa melemahkan suatu negara, kita bisa menguras habis suatu negara dengan iming-iming ekonomi kepada suatu negara tersebut. Nah, itu yang Oke. menjadi masalah, yang banyak orang sering menjadi miskonsepsi gitu loh. Banyak yang orang pikir, oh ini adalah hubungan luar negeri kita kepada negara lain, ini adalah usaha kita untuk mendapatkan keuntungan dengan negara lain. Tapi banyak sekali sekarang Mhm. agenda-agenda negara besar, let's say contohnya 5.0 itu seperti ini. Apa yang telah terjadi atau dilakukan oleh uh, Tiongkok itu Iya, kepada Tiongkok. Indonesia itu Mhm. udah dengan agenda 5.0 imperialism. Gimana Dan itu juga sudah nggak cuma Indonesia aja, Tiongkok juga udah dan iya, mulai merambah ke Amerika Tiongkok Selatan, itu ke Afrika bahkan expand juga. expand banget wilayahnya Mhm. itu, kekayaan cara mereka mengambil kekayaan dengan Belt and Road Initiative atau BRI gitu Yes. kan, dengan ada landline dash dengan iming-iming ini untuk memajukan ekonomi kamu, nanti kita bangun PLTA dan lain Benar, benar. sebagainya gitu. Nah, itulah Mhm. yang menjadi parameter atau menjadi permasalahan bahwa sekarang ini kita ini terjebak gitu loh. Pertanyaannya Mhm, adalah mhm. apakah kita mau keluar dari jebakan ini seperti itu kan. Nah, itu tuh, itu yang bisa jawab apakah para pejabat tinggi negeri kita, semoga semoga ini didengar sih ya, Rabel. Gitu. I will do my best biar perbincangan kita malam ini bisa nyampe ke presiden, semoga. Oke, oke. Karena kebetulan aku baru aja siang ini ditelepon sama Kementerian Sekretariatan Negara. Kita juga lagi baru aja kasih proposal penelitian untuk membantu Indonesia dalam memerangi resesi ekonomi di era COVID-19 ini. Jadi semoga
kalau government udah mereka they got our attention dan kita bisa menuju ke sana, insya Allah suara ini bakal nyampe Pak Presiden semoga. Amin. That's good. So back to our questions. Jadi gimana nih? Apakah kamu akan untuk imperialisme itu gimana nih harusnya kita sebagai anak muda, kita belum, mungkin kita saat ini belum duduk di government ya, kita nggak punya jabatan apa-apa yang strategis di government. Terus apa dong yang bisa kita lakuin sebagai anak muda di Indonesia buat menghadapi semua ini? Bagiku ya, suatu identitas negara itu, jadi sebenarnya balik lagi ke nasionalisme cinta tanah air. Sebenarnya hal yang paling harus dimengerti orang itu sebenarnya apa yang harus kita cintai agar negara kita ini bisa bertahan. Ya kita balik lagi kepada bagaimana negara kita bisa terbentuk. Baik, negara kita terbentuk itu atas dasar Pancasila. Oke, tapi menurutku adalah yang lebih penting dari sekedar Pancasila adalah semangat dari para masyarakat atau para warga di Indonesia ini untuk saling bergotong royong. Nah, bergotong royong ini merupakan basic value yang tidak dimiliki oleh semua negara loh. Tidak banyak negara yang pengen seminggu sekali ada kerja bakti di RT-nya dan lain sebagainya gitu kan. Nah, paham-paham seperti inilah yang sangat dibombardir sama negara-negara luar kepada Indonesia untuk sampai memecah belah kita tuh lupa kalau itu tuh sebenarnya value yang sangat baik di Indonesia gitu. Bener. Ngomongin gotong royong nih Rabel, wah ini menarik banget sih. Tahu nggak sih film Tilik ya? Oh iya. Yang lagi viral di di YouTube. Itu kan sebenarnya itu juga awal basic value tentang gotong royong. Yes, that's true. Gimana seorang emak-emak sekampung itu di negara, aku pernah tinggal di Arab, pernah tinggal di Amerika, nggak ada tuh negara di dunia ini yang kayak orang sekampung gitu naik truk pengorbanan segitunya hanya untuk jenguk orang gitu kan. Hal-hal yang kayak gini mungkin apa ya, semangat gotong royong dan persatuan kita ini loh yang kadang-kadang itu yang banyak orang itu nggak sadar kalau itu tuh sebenarnya semakin memudar gitu loh dari nilai-nilai bangsa kita. Contohnya kayak budaya tili atau misalnya kayak budaya kerja bakti atau budaya yasinan di rumah orang yang meninggal, benar, sholat jamaah di masjid rame-rame, atau banyak sekali budaya-budaya gotong royong yang bikin apa ya? Sebenarnya itu mempersatukan kita bisa jadi kuat gitu nggak sih? Jadi untuk bisa melawan. Jadi starting pointnya adalah kita nggak usah berpikir bahwa seorang generasi muda ini nggak begitu banyak impactnya, nggak begitu banyak suaranya bisa didengar, karena menurutku adalah impact terbesar yang bisa kita lakukan itu ketika kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain gitu loh. Nah, prinsip dari gotong royong itu kan itu, kita bahu-membahu untuk memberikan manfaat kepada orang yang kita ajak gotong royong, kita ajak bersama-sama melakukan sesuatu. Gitu. Satu perubahan. Jadi apapun role kamu, apakah kamu itu seorang aktivis mahasiswa, apakah kamu seorang seniman muda, apakah kamu seorang digital marketing atau apapun profesi kamu, selagi kamu berkontribut, kamu cinta tanah air dan kamu bisa do something for your community, ya kamu sudah membantu negara ini untuk bisa one step ahead untuk menuju kemakmuran. Intinya kita back to the basic, apa yang negara ini butuhkan, bagaimana negara ini bisa terbentuk. Nah, nanti aku bakal bahas lebih lanjut ketika kita ngomong di topik selanjutnya ini. Aku ada nyiapin beberapa hal seperti itu. Mantap. Terus ngomongin tentang nasionalisme, kemudian ada kemarin tuh sempat ada wacana-wacana RUU tentang haluan ideologi Pancasila tuh, bahwa mungkin beberapa komunitas, beberapa kaum partai politik yang sudah mulai ingin mencederai Pancasila kita. Menurut kamu gimana nih tentang HIP itu sendiri? Oke. Ngomongin tentang RUU HIP, sekarang statusnya masih RUU ya, rancangan undang-undang yang pastinya. Nah, aku bahas secara general bahwa suatu undang-undang itu untuk menjadi suatu undang-undang, faktor-faktor yang jelas itu sangat diperlukan.
faktor kejelasan apa yang sangat diperlukan itu. Setidaknya ada 3 faktor. Satu, faktor filosofis. Kedua, faktor filosofis itu ya kita bisa lihat bagaimana ini ide-ide dulu yang bisa dikembangkan dari pendiri-pendiri bangsa itu, gimana kita bisa terapkan di sekarang. Yang kedua itu faktor yuridis. Faktor yuridis itu kita lihat bahwa apakah suatu undang-undang ini akan bertentangan dengan peraturan-peraturan lain, apakah ini akan menutup adanya perkembangan peraturan di kemudian hari. Lalu yang ketiga, kita harus melihat bahwa faktor sosiologis. Faktor sosiologis itu apa yang bakal terjadi atau dampaknya ketika undang-undang ini akan diterapkan kepada masyarakat khususnya. Nah, ngomongin tentang RUU HIP ini sendiri, kita lihat dulu dari 3 hal tadi. Apakah RUU HIP ini secara filosofis itu tidak menyalahi aturan-aturan filosofi kebangsaan kita, kebangsaan Pancasila kita yang dahulu, kebangsaan ideologi semangat-semangat perjuangan para pendiri bangsa kita, dan yang menjadi salah satu parameter dalam faktor filosofis adalah apakah undang-undang ini suatu urgensi yang perlu dilakukan untuk menangkal suatu permasalahan. Nah, sejauh interpretasi aku baca beberapa naskah akademik, aku baca beberapa berita, jurnal dan lain sebagainya. Menurutku RUU HIP ini bukan bukan sebagai tanggapan dari suatu keurgensian seperti itu. Oke. Jadi belum urgent ya sebenarnya untuk saat ini. Keurgenan itu ada, tapi menurutku bukan dengan kita menerbitkan RUU HIP ini menurutku ya. Tapi bagaimanapun menurutku RUU itu diciptakan sebagaimanapun tetap ada pasti ada tujuannya dong, kepentingannya. Kepentingannya ada, tapi seburuk-buruknya suatu kepentingan, aku percaya bahwa masih ada good intention dalam suatu undang-undang itu kan. Nah, balik lagi ke faktor yuridisnya. Ada beberapa backlash ya, mungkin dari RUU HIP ini, yaitu tentang backlashnya dengan TAP MPRS tahun 96, backlash dengan tentang apa tuh? Tentang pembubaran PKI sebagai konsideran. Oke. Biar mungkin beberapa teman-teman dan aku sendiri juga nggak tahu sih TAP MPRS tentang. Ternyata tentang pembubaran PKI. Iya, banyak sekali faktor-faktor itu, dan ini sebenarnya debatnya juga udah sangat panjang kan. Dan faktor sosiologisnya juga. Faktor sosiologisnya apa yang sangat mempengaruhi? Yang sangat mempengaruhi adalah ketakutan masyarakat akan adanya anggapan gitu. Anggapannya bahwa ini karena ada frase bahwa Pancasila itu diambil dari Trisila, Trisila itu diambil dari Ekasila, seperti itu. Itu nggak salah. Itu bisa saja benar. Itu nggak salah, dan itu juga belum tentu benar menurutku. Tapi yang menjadi masalah adalah bagaimana penginterpretasian dalam RUU itu bisa tercantum sehingga masyarakat memprotes seperti itu. Kan berarti ada suatu permasalahan. Nah, lalu kalau misalnya pasal itu benar-benar urgent, kalau misalnya pasal itu tidak begitu urgent, mengapa harus dimasukkan? Seperti itu. Dan intinya kalau untuk RUU HIP itu baiknya ya, kalau menurutku untuk mau ngomongin tentang haluan ideologi Pancasila, boleh kita pakai suatu produk hukum atau undang-undang. Nah, tapi yang menjadi masalah adalah apakah undang-undang ini kita sudah benar-benar all out untuk menyusun undang-undang ini demi kebaikan ideologi kita, ideologi Pancasila. Nah, untuk itu bakal panjang sih perdebatannya, tapi I hope the best aja untuk ideologi kita sih. Intinya untuk saat ini nggak usah deh coba memporak-porandakan ideologi yang udah kita punya. Mending kenapa nggak kita gotong royong aja untuk memerangi apa yang udah ada musuh di depan matanya. COVID-19 and everything. Karena sebenarnya kita dulu udah banyak sekali instrumen. Contohnya pada Pak Soeharto tuh ada P4 kan ya. Ada apa tuh P4? Pedoman pendidikan P-nya satu lagi Pancasila gitu loh. Sekarang kita punya, dan itu dulu diajarkan di sekolah-sekolah kan. Benar-benar diajarkan di sekolah-sekolah sampai pendidikan Pancasila tuh benar-benar kayak didoktrin kita untuk mencintai Pancasila. Toh masih saja ada orang-orang yang against Pancasila. Ya.
ya no wonder sih karena kita juga negara besar. Jadi banyak kepentingan dari luar negeri yang aku yakin juga ini sebenarnya agenda-agenda politik dari negara asing juga yang ingin memecah belah kita, by the way. So, oke. Kita move on to the next question nih. Menurut Rabel nih, untuk menghadapi agenda-agenda politik dan sesuatu yang menyerupai RUHP dan segala macamnya. Menurut kamu arti bela negara itu apa sih dan sejauh apa andil yang kita punya sebagai anak muda nih? Oke, jadi bela negara itu sangat luas. Tapi setidaknya ya, kalau bela negara itu, menurutku adalah bagaimana kita bisa mempertahankan dan melestarikan apa yang menjadi faktor dasar kita itu ada. Seperti yang udah aku jelasin tadi kan tentang gotong royong dan lain sebagainya. Nah ini dan ini tujuannya menurutku adalah bagaimana kita bisa meningkatkan nasionalisme dalam diri kita itu sendiri. Nah, ngomongin balik lagi ke nasionalisme yang bakal dikaitin ke bela negara, nasionalisme itu kan sebenarnya tatanannya dalam tatanan value ya, tatanan nilai kita. Nah, value itu bisa terbentuk. Value itu bisa terbentuk dan akan mempengaruhi suatu tindakan kita seperti itu loh. Nah, gimana itu bisa menciptakan suatu bela negara? Karena menurut Lawrence Kohlblank, seorang filsuf itu mengatakan bahwa perilaku seseorang itu secara signifikan dipengaruhi oleh cara berpikir dan moral thinkingnya. Nah, cara berpikir dan moral thinking yang udah nasionalisme tadi dituangkan dalam wujud bela negara. Seperti itu. Nah, bela negara itu sendiri banyak sekali bentuknya menurutku. Ada yang secara fisik, ada yang secara non fisik gitu loh. Tapi yang sering menjadi miskonsepsi oleh orang adalah bela negara itu selalu dikaitkan dengan militer, dengan sesuatu yang militer, sesuatu yang perang-perang senjata seperti itu kan. Padahal bela negara itu is not that simple gitu loh. There are a lot of aspects that we can do to defend our country. Bisa melalui budaya, ekonomi, kita bisa melakukan progresif nasionalisme untuk progresif nasionalisme kita. Banyak sekali bidang teknologi dan lain-lain seperti itu. Oke. Nah, menarik juga. Tapi yang aku menarik nih, aku kemarin tuh ngutip di websitenya Dewan Ketahanan Nasional. Pengertian bela negara itu agak unik menurutku. Pengertian bela negara itu disebutkan bahwa suatu konsep yang disusun oleh perangkat dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok, atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara terbentuk. Nah, yang unik menurutku adalah tujuannya gitu loh, dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Nah, menurutku tujuan ini merupakan tujuan yang bersifat pasif. Mengapa tujuan yang bersifat pasif? Karena kita bertahan. Kita bertahan agar kita nggak bubar gitu. Bertahan nggak bubar? Maksudnya ini kan suatu negara dalam kepentingannya mempertahankan eksistensi negara tersebut. Nah, berarti kan mempertahankan eksistensi negara tersebut dalam parameter atau dalam frase ini tersimpan makna bahwa negara kita ini susah untuk eksis. Nah, makanya kita harus mempertahankan kita eksis dulu. Nah, padahal mempertahankan suatu eksistensi ini menurutku adalah faktor yang paling basic dari suatu negara. Nah, kalau menurutku, kalau misalnya kita udah berpikir lebih maju, tujuannya bukan hanya mempertahankan eksistensi suatu negara, tapi untuk meningkatkan, atau mungkin kita bisa untuk memajukan, atau mungkin kita bisa melestarikan, dan lain sebagainya, seperti itu. I see. Wah, ternyata kompleks banget ya pengertian bela negara. Kompleks banget untuk pengertian bela negara itu sendiri. Oke, ternyata bela negara itu tidak sesempit yang kita bayangkan, guys. Seperti yang udah dibilang sama Rabel tadi. Sekarang mungkin pertanyaan aku lebih ini nih, yang lebih menarik buat anak muda. Kan anak muda zaman sekarang itu mungkin lebih banyak menilai atau lebih suka untuk melihat contoh yang nyata ya, tentang apa sih sebenarnya bela negara yang ideal gitu menurut anak muda. Nah, mungkin Rabel punya pengalaman dari dalam hal bela negara, siapa tahu bisa menginspirasi anak-anak muda di Indonesia untuk bisa mempertahankan rasa nasionalisme dan bela negara di antara huru-hara
yang sedang kita lalui sekarang ini. Oke, jadi ngomongin experience, kembali ke parameter bela negara dan nasionalisme yang aku bilang tadi. Mhm. Kalau gimana kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain dan orang itu bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih baik kan, khususnya untuk kemajuan Indonesia. Oke, Jadi waktu aku benar. SMA, khususnya di tahun terakhir Mhm. aku sama teman-teman ya, pernah bikin suatu kegiatan di mana kegiatan itu kami lakukan sebanyak satu angkatan 360-an orang itu kami Mhm. membuat kegiatan semacam kegiatan pengabdian ke desa gitu loh. Oke. Jadi kayak KKN Iya, gitu kali ya kalau more buat or anak less mahasiswa. kayak KKN, tapi we do it ketika kita SMA gitu loh. Jadi waktu Oke, itu oke. aku sama teman-teman itu 4 hari 3 malam kalau tidak salah kita nginep di rumah warga satu angkatan. Lalu Oke. kita di sana kita Mhm. lakukan pembangunan kepada warga kan, kita kasih materi-materi Mhm. edukasi kepada anak-anak sekolah di sana. Kita berikan Mhm. bantuan sembako, lalu kita berikan bantuan pengembangan diri, pelatihan ekonomi kepada ibu-ibu di sana, lalu kita Mhm. membangun infrastruktur, kita membenerin jembatannya dan Oke. lain-lain sebagainya gitu. Nah, itu Oh, ada menarik tuh. beberapa contoh sedikit contoh ya. Waktu itu aku sama teman-teman satu angkatan, kebetulan aku yang Mhm. menjadi ketua panitia waktu itu. I Nah, see. Itu daerah mana tuh, Rabel? waktu itu di daerah Desa Desanya. Sukasari, Magelang, yang Magelang, dekat oke. sama sekolahku kan waktu itu. Nggak terlalu dekat sih, sekitar Oke. 45 menit. Dan itu menurutku masih di Eh. daerah yang sangat desa banget, di lereng bukit seperti itu. Mhm. Mhm. Yang sekolah itu cuma ada sampai SD di sana. Jadi kalau Oh, mau SMA itu, SMP, SMA itu harus keluar seperti itu. sedih Dan banget ya. listrik masih agak Mhm. susah di sana. Dan Bahkan itu Magelang gitu loh yang deket sama yes, betul kota sekali. yang Itu dekat, banyak sekali ketimpangan-ketimpangan kayak itu. Tapi poinnya adalah yang ingin kami tekankan waktu kami membuat itu adalah ada nggak sih uh-huh. dampak yang warga desa itu rasain ketika kami melakukan hal Mhm. itu. Nah, seperti itu. Nah, alhamdulillahnya banyak sekali antusiasme dari warga yang bisa membuat kami bahagia gitu loh, karena kami bisa berbagi kan. Jadi kayak ibu-ibu tuh, Mhm. jadi kayak kami waktu itu sampai ngundang dari eh, pemerintah, dari dinas, kalau nggak salah dinas ekonomi kreatif seperti itu, untuk Mhm. mengadakan pelatihan masak, pelatihan jualan sama ibu-ibu seperti itu kan di sana. Oke. Lalu kita ngadain pasar Secara secara tidak tidak langsung langsung, kalian iya. membantu Kita benar-benar kayak, perekonomian lokal dan apa ekonomi kreatif iya betul UMKM ya, sekali. mikro Kita mikro kita juga kayak bahkan. ngajarin kita memberikan kayak materi kepada guru-guru di sana gimana kita bisa ngajarin Mhm. anak-anak dan lain sebagainya seperti itu. Oke. That's exactly the really nice thing yang bisa kalian lakuin sebagai anak muda untuk bisa contribute ke masyarakat. Kalau menurutku ya, Karena gini, banyak sekali dampak yang udah dilakukan dengan luar biasa oleh anak-anak muda di Indonesia ini. Jadi aku sebenarnya lebih ke optimis dibanding pesimis melihat generasi-generasi muda. Lihat sekarang, banyak sekali platform-platform education, platform oh, pelatihan, dan startup-startup yang luar biasa yang bisa membantu masyarakat-masyarakat Indonesia menjadi lebih baik. Salah satunya ini mhm. DIY Academy ini Iya, benar-benar thank memberi you. dampak yang baik loh, dengan memberikan banyak sekali materi-materi ke orang We hope orang so. seperti itu kan. Jadi terus apa dong permasalahan selama ini, kenapa kita mungkin suara-suara anak muda ini kurang sekali, mungkin kurang didengar, atau mungkin Pak Presiden Jokowi 5 tahun di periode keduanya itu sempat juga ya, beberapa staf ahlinya sengaja dimasukin beberapa staf milenial. Tapi pada akhirnya juga ternyata banyak kepentingan dan lain-lain ya, beberapa oknum dan ya you know lah ya, tidak perlu disebut lah ya. Itu terus gimana dong kita bisa tetap menyuarakan suara kita biar kita didengar gitu, bahwa suara kita tuh penting, bahwa apa yang kita lakuin selama ini tuh penting gitu untuk dilihat sama pemerintah di central government ini gitu. Oke, kalau aku melihat fenomena ini, aku kembali lagi kepada wajah negara kita ini seperti apa. Wajah negara kita Hmm. ini merupakan wajah negara demokrasi, di mana demokrasi kita itu dilakukan secara terwakil melalui DPR dan segala Oke. macam. Dalam artian, Mhm. untuk memberikan suatu suara itu,
ada sistem yang bernama sistem politik yang harus kita lakukan untuk mengkombinasikan banyak sekali suara dari seluruh warga Indonesia, baik Oke. itu generasi muda, generasi tua, dan lain sebagainya. Yang menjadi masalah adalah ketika kita kaitin anak muda dengan politik ini, itu seringkali backlash gitu loh. Seringkali bahwa orang-orang ini tidak sadar bahwa keduanya itu penting. Politik itu butuh anak Oke. muda, dan sebenarnya anak muda ini pengen berkontribusi ke politik. Nah, tapi Oke. sebelum mereka bisa bersatu, seolah-olah mereka itu terpisahkan oleh tembok yang dinamakan dengan image. Image politik itu seperti apa, image anak muda itu seperti apa. Ya, kita nggak usah sebutkan banyak sekali Oke. image-image yang kurang baik, istilahnya itu dari politik dan lain sebagainya seperti itu. I see. Nah, itu yang harus kita kaitin gitu loh. Sebenarnya selain cara politik, ya satu-satunya cara kita membuat suara kita terdengar itu ya melalui suatu revolusi, which is revolusi itu berarti kita menggunakan hard power dong. Kita dengan kerusuhan dan lain sebagainya seperti itu. Oke. Nah, jadi ingat nih katanya Pak Soekarno, revolusimu belum selesai. Betul sekali. Dan it's never end sebenarnya bagi. It's never end. Ya, revolusi kita belum pernah selesai sampai kita bisa benar-benar bisa menjadi negara sendiri yang gemar Pahlaw Jinawi, yang nggak tergantung sama negara lain, yang bisa sustain makan dari hasil bumi kita dan nggak dimanfaatin sama negara lain sih. Ya, sampai kita belum mencapai di titik level itu, aku yakin revolusi kita belum berakhir, guys. Betul sekali. So, tetaplah berjuang segenap jiwa dan raga ya. Nah, Rabel, ini ada lagi nih wacana menarik yang baru-baru ini juga lagi hot. Katanya bakal ada wajib militer nih di Indonesia. Gimana menurut kamu? Apakah ini sebenarnya urgent nggak sih gitu? Ataukah sebenarnya ini ada hubungannya dengan apa yang terjadi di dunia sekarang ini? Mungkin di COVID-19, ataukah negara kita mulai takut atau mulai ada gerakan geopolitik tentang COVID ini? Gitu. Jadi kalau menanggapi isu wajib militer ya, sebenarnya isu itu sudah muncul dari tahun 2019. Sebenarnya dari lama sudah sering muncul, tapi yang mulai memuncak banget itu di tahun 2019 karena pemerintah itu mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tuh. Kalau tidak salah bulan Oktober atau bulan November itu tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Nah, di mana di sana itu ada klausul-klausul yang mengatakan bahwa akan melakukan pendidikan militer. Seperti itu. Nah, waktu itu sudah dijelaskan bahwa khususnya sama Menteri Pertahanan Pak Prabowo Subianto bahwa pendidikan militer itu dikhususkan untuk menyiapkan yang dinamakan dengan komponen cadangan. Apa itu komponen cadangan? Itu pasukan yang siap dibutuhkan apabila ke dalam suatu kegentingan kita membutuhkan daya militer yang lebih, sumber daya militer yang lebih, dan itu untuk orang-orang di usia 18 sampai 30 tahun seperti itu. Nah, memuncak lagi di tahun 2020 ini, khususnya 2 minggu 3 minggu ke belakang itu, ketika ada wacana akan ada wajib militer yang akan diberikan kepada mahasiswa. Nah, untuk menanggapi ada isu wajib militer yang akan diberikan kepada mahasiswa ini sangat kompleks sebenarnya. I would say bahwa wajib militer bagi mahasiswa itu boleh dilakukan, asalkan ada syarat dan parameter yang harus terpenuhi. Nah, di mana menurutku syarat dan parameter ini untuk terpenuhi itu likelihood-nya sangat-sangat rendah. Misal kayak kita dalam keadaan perang, seperti contohnya kayak kita sekarang ada di negara Timur Tengah, atau kita sedang mengalami penjajahan atau kolonialisme militer. Nah, it's really okay untuk kita melakukan pendidikan militer karena itu untuk usaha peningkatan self defense country ya. Self defense juga, dan itu untuk usaha biar kita menang secara kuantiti juga. But the thing is, apakah anak muda kita siap? Cara untuk terjadi perang seperti itu
Menurutku itu sangat rendah untuk sekarang, khususnya untuk negara Indonesia ya. Orang sekarang Oke. sudah sangat agak sedikit dianggap kuno perang dengan senjata. Karena sekarang Betul. pun kalau orang mau perang dengan senjata, orang akan lebih memilih untuk melakukan proxy war. Proxy war itu ya perang yang Exactly. tidak Proxy war. terlihat kan. Dan Exactly. sekarang gimana atau bagaimana caranya kita sampai ke titik perang itu baru bisa kita memanfaatkan anak-anak muda mahasiswa ini untuk diikutkan pendidikan militer. But back to the questions yang sekarang terjadi khususnya di tahun 2020 ini, apakah kita sudah cukup untuk mencapai tahapan di situ? Nah, menurutku tahapan atau pendidikan wajib militer yang ada untuk dilaksanakan tahun 2020 ini itu sangat jauh dari kata urgensi gitu loh. Maksudnya urgensi ini kalau misalnya kita wajib militernya fisik ya? Yes, exactly. Nah, Oke. satu, menurutku kita belum perlu untuk menggabungkan antara atau memberikan sifat-sifat militer kepada warga-warga sipil kita gitu loh. Khususnya bagi mahasiswa. Oke, itu tadi cara aku kenapa boleh kalau misalnya itu terpenuhi ya. Tapi dari aku sendiri, aku melihat beberapa berita, beberapa jurnal gitu yang mengatakan bahwa wajib militer ini kembali lagi bakal diberikan kepada intensi awalnya, yaitu sebagai komponen cadangan. Tapi kan kemarin sempat ribut tuh, ada yang mengatakan mau dimasukkan ke dalam SKS mahasiswa atau mau jadikan kerjasama antara Kemenhan dan Kemendikbud, dan sampai ada yang tidak mau kalah dengan Korea Selatan. I don't know what kind of reasons ada seperti itu loh. Nah, yang aku takutin adalah mari kita berkaca dengan negara-negara yang memberikan wajib militer seperti Korea Utara, Korea Selatan, Singapura, Mesir, Thailand. Kita itu nggak apple to apple untuk di-compare kepada mereka yang melakukan wajib militer seperti itu. Nah, khususnya nih, aku ngomongin lagi khusus kalau mau dilakukan wajib militer sama untuk mahasiswa. Aku bakal jadi orang pertama yang against kalau melihat kondisi sekarang. Mengapa aku sangat against dengan isu untuk wajib militer ini untuk dimasukkan ke dalam pendidikan mahasiswa, ataupun misalnya tidak dimasukkan ke dalam SKS, tetap akan diberikan seperti koneksi atau seperti jalan orang untuk menjadi seorang komponen cadangan itu sendiri. Ada pertentangan yang sangat mendasar di antara pola pikir dan pola hidup seorang militer dan pola pikir atau pola hidup seorang mahasiswa. Mahasiswa itu pada basicnya adalah mahasiswa itu merupakan orang yang sangat menjunjung tinggi kebebasan akademik, bagaimana dia bisa melakukan critical thinking, bagaimana dia bisa melakukan semangat perjuangan secara progresif dan lain sebagainya seperti itu. Tapi yang aku takutin adalah dalam tatanan militer kita mengenal ada yang namanya dengan sistem indoktrinasi, one man one voice. Jadi setiap orang bakal didoktrin dengan suatu suatu kepentingan atau perintah dari atasan. Nah, yang menjadi masalah adalah contoh ketika dia menjadi mahasiswa, lalu dia ikut menjadi komponen cadangan, lalu dia akan terkontaminasi dengan sistem pemikiran militer itu. Apakah ketika dia menjadi mahasiswa dia akan menjadi orang yang bebas secara akademik lagi? Nah, komponen-komponen ini yang sangat susah kita lihat untuk dipenuhi oleh orang-orang atau sistem di Indonesia itu sendiri. Nah, yang aku takutin adalah ini menjadi militarisasi sipil. Ini menjadi militarisasi sipil karena banyak sekali orang-orang sipil yang akan tergerak untuk mengikuti komponen cadangan. Memang parameter komponen cadangan itu secara sukarela. Tapi toh kata sifat itu siapa yang bisa menentukan secara pasti apakah orang itu benar-benar sukarela atau apakah orang lain itu ditekan dan lain seperti itu. Menarik. Thank you banget for your insight tentang urgensinya wajib militer ini. Aku yakin juga kamu mewakili ratusan ribu suara mahasiswa Indonesia sih. Dan ini yang menjadi pertanyaannya adalah pemerintah pengen melakukan adanya komponen cadangan.
Tapi kondisi apa yang membuat pemerintah ingin melakukan atau menginisiasikan itu kita tidak pernah tahu. Apa kondisi militer Indonesia sekarang seperti apa, bagaimana orang-orang di Indonesia, para TNI atau Polri itu seperti apa sekarang kan. Nah, SDM-nya fakta ya. menariknya adalah, mungkin bukan menarik sih, fakta mengecewakan menurutku. Indonesia pengen melakukan inisiasi adanya komponen cadangan dan melibatkan warga sipil untuk bergerak menjadi militer. Tapi aku kemarin melakukan sedikit riset itu melihat bahwa budget untuk pertahanan negara atau budget militer kita itu sangat rendah. Sangat rendah. Kalau aku lihat budget kita itu bahkan lebih rendah dari negara seperti Thailand. Kita tuh tidak sampai 1% dari PDB kita. Nah, alutsista kita bahkan 16 besar di dunia. Nah, yang aku takutin adalah ketika kita fokusnya ke warga sipil, pengen diajak untuk jadi komponen cadangan, fokus untuk mendanai yang lebih penting yang benar-benar komponen utamanya ini jadi susah. Karena kan toh pada Undang-Undang Dasar pasal 30 kalau tidak salah, khususnya itu untuk sistem pertahanan itu kan TNI Polri jadi kekuatan utama, rakyat menjadi kekuatan pendukung. Nah, yang takutnya fokus kekuatan pendukung, kekuatan utamanya itu jadi terlupakan. Malah disampaikan. I see. Intinya sih benar lagi balik ke kata Rabel tadi bahwa sekarang ini kita udah bukan lagi perang secara fisik nih. Dunia sekarang lagi proxy war, lagi biological war. Jadi ya mending kita menganggarkan sesuatu yang lebih ke apa ya? Yang udah pasti-pasti aja deh. Entah itu mungkin kita membangun infrastruktur, kita memperbaiki infrastruktur pendidikan biar lebih merata, kita lebih bikin digital infrastruktur ke seluruh daerah-daerah pedalaman Indonesia, kayak gitu kan. Buat itu pun juga salah satu cara untuk bela negara. Yes, true. I have personal opinion bahwa setelah dibandingkan nih, kalau kita ngomongin mahasiswa, dibandingkan kita akan memfokuskan mereka menjadi komponen militer, ada hal yang lebih penting yang harus diberikan pemerintah, diberikan atensi khusus pada pemerintah kepada mahasiswa khususnya. Ada seenggaknya 5 hal yang udah aku catat. Pertama, literasi finansial. Mahasiswa-mahasiswa atau anak muda ini sangat buta tentang finansialnya, cara manajemen uang dan lain sebagainya, atau cara investasi dan lain sebagainya. Yang kedua, metode ilmiah. Pola pikir ilmiah, pola pikir akademis itu sangat I would say kalau metode ilmiah atau pola pikir ilmiah di Indonesia itu masih sangat-sangat rendah menurutku. Ya contohnya literasi baca aja kita peringkat 10 terbawah dari PISA kan. Lalu yang ketiga adalah pendidikan seksual. Pendidikan seksual is really important for young generations to know about sex education, tentang baik buruk dan lain sebagainya. Banyak sekali kasus-kasus yang it's kind of disgusting, menciderai nama baik seorang mahasiswa, nama baik seorang generasi muda. Lalu yang keempat itu mental health. Mental health yang tujuannya adalah to keep some people keep in balance gitu, tetap seimbang tentang kesehatannya, tentang bagaimana tujuan dan cita-citanya. Last but not least, hal yang paling penting adalah tentang public speaking atau tentang diplomasi. Karena I've seen in the future, khususnya di Indonesia Emas 2045 seperti itu, kita itu akan sangat banyak berkoneksi dengan pihak-pihak luar negeri, yang dimana skill-skill public speaking, skill-skill diplomasi budaya, diplomasi ekonomi itu sangat penting menurutku. Yang menjadi pertanyaan adalah sekarang ya banyak mahasiswa, banyak orang itu yang presentasi di kelas aja masih takut, yang melakukan paparan-paparan itu masih susah seperti itu. Daripada fokus-fokus untuk militer ini, I would say memang agak beda komparasinya. Tapi kalau misalnya 5 ini itu bisa diutamakan, diberi atensi lebih, justru ini dong yang bakal memberikan dampak lebih bagus di kemudian hari untuk generasi muda, untuk menjadi pembawa perubahan di kemudian hari. Gitu. Oke, jadi kita langsung aja di our last question untuk perbincangan malam hari ini. Mungkin dari Rabel nih, ada nggak sih cara kita buat anak-anak muda biar bisa punya integritas yang kuat dari diri kita masing-masing agar nasionalisme itu punya arti?
Oke, jadi aku underline integritas ya. Mengapa Mhm, integritas itu penting? Menurutku integritas itu adalah basicnya untuk kamu melakukan sesuatu yang benar. mhm, Karena integritas itu bagi aku adalah ketika pikiran, perkataan dan perbuatan kamu itu sejalan. mhm, Seperti itu. mhm, Banyak orang yang menggonggongkan kita ingin menghapus korupsi, kita ingin menghapus banyak sekali kasus-kasus. But the mhm, thing is, apakah kasus-kasus itu yang menjadi sumber atau basic uh, resource-nya kalau Indonesia itu dalam keadaan seperti ini? Menurutku enggak. Indonesia itu enggak rusak karena korupsi. Indonesia nggak rusak karena kasus-kasus itu. Tapi mhm, Indonesia itu rusak ketika para orang yang ada di atas, orang sudah memegang kepentingan itu mhm. tidak memiliki integritas. Nah, bagi Oke. aku adalah tapi yang menjadi masalah adalah ketika kita ngomongin kayak gini, apakah kita sudah punya integritas? Disclaimer, aku ngomong seperti ini bukan berarti I have a good integrity. Aku pun masih Mhm, belajar gitu. mhm, mhm, Let's say mari kita lihat di anak muda sekarang masih titip absen, masih contek mhm, mencontek, mhm. masih korupsi waktu dan lain sebagainya. That's kind of proof kalau integritas kita itu masih sangat sulit Masih sekali setengah-setengah ya. iya Mhm, untuk mhm. dijalankan gitu loh. Oke, I would say bahwa orang yang punya integritas dalam kondisi seperti saat ini lebih sering dibully seperti itu. oke, oke. Contohnya orang di Dikucilkan. kelas Mhm. itu, contohnya orang di kelas itu mungkin sering yang nggak nyontek malah Malah dibully gitu. Oh dikucilkan ya, soal dibully soalnya. soalim lu gitu kan. Pokoknya Ah, banyak sekali gitu ya. exactly. Tapi itu adalah pekerjaan yang sangat panjang untuk Itu sampai proses situ. ya, butuh butuh waktu yang lama untuk It's bisa really merubah. ya it's really good process gitu loh. Mhm. Tapi Oke. yang ingin aku tangkapkan adalah ketika kita punya niat untuk melakukan atau menciptakan suatu integritas itu mulailah dari diri kita. Dari base sendiri. Oke. Setidaknya kita itu hal yang paling menarik menurutku adalah kita bisa melakukan pendekatan behavioral atau Oke. behavioral approach gitu. Untuk Mhm. menanamkan suatu nilai integritas ini, yang akan mengubah perilaku kita Mhm. lakukan dengan pendekatan kebiasaan kita. Di mana Oke. banyak sekali penelitian kan menurut Maxwell Maltz itu butuh 21 hari, butuh 30 hari, butuh 90 hari untuk Mhm. merubah perilaku orang. Nah, kita mulai dari diri kita untuk yakin bahwa kita bisa uh, punya keyakinan untuk tetap taat pada aturan. Ketika aturan itu bagus ya, kita bisa yakin pada diri kita untuk melakukan hal yang Mhm. benar, kita tahan terhadap bulian dan sebagainya gitu. Karena penekanannya itu merupakan penekanan pada dimensi kognitif individu Mhm. gitu loh. Jadi Oke. harus kita yakinkan. Nah, kembali lagi ketika kita Mhm. punya integritas tadi, apa yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan nasionalisme kita, Mhm. membela negara kita, khususnya ini lagi kayak masih suasana Agustusan gitu Mhm. ibaratnya kan. Oke. Oke, Oke, jadi jadi intinya intinya bahwa bahwa behavioral approach itu pendekatan secara perilaku kita sebagai anak muda, gimana kita belajar, gimana kita bisa punya prinsipal dalam berkehidupan, berbangsa dan bernegara itu penting banget ya. Sesimpel kalau kita harus disiplin ikut kuliah, nggak boleh titip absen, nggak boleh nyontek, itu salah satu hal termudah yang bisa kita lakuin untuk bela negara kita, ya nggak sih? yes, that's true. Mhm, mhm. Oke. Keren banget Rabel. Mungkin ada nggak sih closing statement dari Rabel yang bisa membuat kita semua anak muda di seluruh Indonesia bersatu padu melawan imperialisme model baru 5.0 dan kita bisa sama-sama berkontribusi untuk membangun bangsa ini. Karena aku ingat banget quote dari Soekarno yang bilang, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah dan perjuanganmu lebih susah karena kamu melawan bangsamu sendiri. Oke. Dari aku untuk semua para pendengar ini dan semoga ini bisa memberikan dampak positif. Pertama, fokus ke tujuan kita, kembangkan Uh, passion kita, kembangkan minat kita. Lalu, kita berikan dampak positif kepada orang dan don't hate but love each other. Just it. don't hate ya. Intinya dari cinta ya kita bisa Yes, just love each other just and love each other. believe kita bisa sama-sama berjuang untuk Indonesia. Very noble. Keren banget kata-katamu, Rabel.
Makasih banyak udah meluangkan waktu, sudah sharing pengalamannya, udah sharing idenya. Semoga semua pendengar kita, nggak cuma anak-anak muda, tapi juga orang-orang yang sedang duduk di pemerintahan saat ini bisa mendengar suara kita dan kita bisa sama-sama berkontribusi untuk negara ini. Selamat ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75. Semoga kita selalu berjaya ya. Thank you banget Rabel, sukses terus. Thank you juga udah diundang ke podcast ini. Cukup lama Sukses juga terus, kita ngobrol ya. Waduh, ini kita bakal bisa next session lah. Kita bakal undang Rabel untuk langsung live record di studio kita. Yes, semoga I ya. hope so. Semoga ada proyek-proyek selanjutnya. Siap. Thank you banget Rabel. Sukses buat JW Academy juga. Thank you for you too. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat malam. Selamat malam.